Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan istimewa. Pemahaman kita tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan yang mulia ini sangat penting, karena biasanya seseorang akan tinggi responnya terhadap sesuatu apabila dia memahami nilai atas sesuatu itu. Bagi kolektor perangko misalnya, dia akan rela mengeluarkan biaya besar meskipun sejumlah uang dia keluarkan, tapi yang penting perangko itu didapat sebab ia menganggap perangko itu sangat bernilai. Misalnya seorang penggemar burung juga demikian. Dia akan rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkannya, dan biasanya berbeda dengan istrinya. Nah, perbedaan di dalam respon ini dikarenakan pandangan yang berbeda tentang nilainya. Dengan demikian pula dengan ibadah Ramadan, antara muslim yang satu dan muslim yang lainnya dipastikan berbeda. Beda cara menyambutnya, beda pula dalam mengisinya. Cara menyambut dan dalam cara mengisinya ini berbeda sebab keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai ibadah Ramadan itu atau Ramadan secara umum. Demikian pula cara untuk merespon dan mengisi bulan Ramadan akan ditentukan oleh tingkat mas'uliyah, tingkat tanggung jawab. Semakin orang bertanggung jawab kepada dirinya, semakin kuat harapan dan responnya kepada bulan Ramadan itu. Ibaratnya seorang ayah yang memiliki tanggung jawab yang kuat kepada anaknya ketika si anak sakit, berapapun biaya yang harus dikeluarkan demi sehatnya dan sembuhnya anak, ia akan melakukannya. Itu sebagai tanda tanggung jawab. Demikian pula seorang muslim yang bertanggung jawab kepada dirinya, dan tanggung jawabnya tidak hanya kepada diri pribadi, tapi dia merasa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sepenuh hati dan sepenuh jiwa untuk menyambut Ramadan itu serta mengisinya dengan ibadah-ibadah mulia. Pun pula seseorang akan merespon sesuatu tergantung pada harapan yang diinginkan atas sesuatu itu. Ketika saya berharap dengan seseorang, maka saya akan berusaha menyambutnya dengan baik, akan memberikan layanan yang terbaik untuknya karena saya punya harapan kepada yang bersangkutan. Demikian pula dengan ibadah Ramadan atau bulan Ramadan secara umum, tingkat harapan mempengaruhi cara kita di dalam mengisinya. Pemahaman tentang nilai menjadi penting. Pemahaman tentang tingkat mas'uliyah dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarga menjadi penting pula. Dan juga menguatkan harapan juga sangat penting untuk menguatkan respon kita dan kesungguhan kita di dalam mengisi bulan yang mulia itu. Karenanya saya mengajak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kemuliaan Ramadan. Semakin kita memahami tingkat kemuliaannya, maka respon kita akan semakin kuat dan kesungguhan kita di dalam mengisinya juga semakin kuat pula. Beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua tentang fadilah dan keutamaan serta kemuliaan bulan Ramadan itu. Di antaranya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan. Di dalamnya ada syariat siam. Kenapa saya katakan istimewa? Karena siam itu jalan menuju takwa. Takwa itu derajat tertinggi ukuran kemuliaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah dalam firman-Nya. Karena ayat ini menjelaskan tentang keutamaan takwa dan cara untuk mencapainya, yaitu dengan siam, maka bulan Ramadan ini istimewa karena di dalamnya Allah menjelaskan kepada kita cara untuk meraih kemuliaan tertinggi dalam hidup itu. Bukan ukuran dan kriteria kantor, bukan ukuran dan kriteria sosial, bukan ukuran dan kriteria profesional, tetapi yang dijadikan ukuran adalah standar Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, dan puasa merupakan cara untuk meraihnya. Kemuliaan yang lain dari bulan Ramadan itu disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari hidayah dan petunjuk tersebut, sekaligus sebagai pembeda, sebagai furqan. Barang siapa yang menyaksikannya, hendaknya ia menunaikan puasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan berhubungan erat dengan Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan mulia. Sebagaimana malaikat yang mulia adalah Jibril alaihissalatu wassalam yang juga dikaitkan dengan wahyu Allah. Nabi termulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga karena kebersamaan beliau dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang mulia adalah Lailatul Qadar, menjadi mulia karena Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi mulia dan menjadi utama bagi kita. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedudukan puasa menjadikan Islam ini menjadi istimewa. Islam akan menjadi Islam ketika ada puasa. Muslim menjadi Muslim karena ada siam itu. Sebab siam bagian rukun Islam atau ruknun min arkanil islami. Sebagai rukun Islam, maka puasa menjadi satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim agar ia pun menjadi mulia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Bila kita memilih jalan yang lain, maka kita dihinakan oleh Allah. Dan bila kemuliaan itu tetap melekat pada kita, rukunnya kita jaga. Rukun itu kita jaga, dan diantaranya adalah ibadah siam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah wa masya Allah, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ketaatan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadri merupakan Lailatun Mubarakah, merupakan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya, Ramadan menjadi istimewa, menjadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Riwayat yang lain menyebutkan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratul dzunub, ampunan dari dosa, itu istimewa. Kita sebagai manusia biasa dipastikan memiliki salah. Kita pernah berdosa. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin meraih bahagia dunia dan akhirat, tidak ingin dosa dan kesalahan itu membelenggu kita hingga kemudian kita gagal meraih kebahagiaan sejati di akhirat. Karenanya kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ampunan Allah itu ada di bulan suci Ramadan dengan ibadah siam, dengan ibadah qiyam, dengan ibadah qiyamul lailatul qadri yang disyariatkan kepada kita semua. Karena ada momen maghfiratul dzunub, maka Ramadan menjadi malam mulia dan istimewa bagi kita dan sangat bernilai bagi kehidupan kita. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, seolah-olah ingin menyambut kita, para hambanya yang ingin meraih rahmat tertinggi di surga kelak, secara pribadi maupun bersama keluarga. Harapannya wa yanqalibu ila ahlihi masrura, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, bahwa keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah siam yang ditunaikan di antaranya kelak meraih puncak kebahagiaan bersama keluarganya. Nah, demikian pula pintu surga dibuka oleh Allah, dan pada saat yang sama pintu neraka ditutup oleh Allah. Bahkan yang punya kebiasaan menggoda kita semua, menggagalkan amal soleh dan amal baik kita semua, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusaffidu fihi syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu setan agar kemudian tidak menggoda hamba-hambanya. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Demikian pula malam harinya penuh dengan keistimewaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap fitri, pada setiap Idul Fitri membebaskan hamba-hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari dosa dan membebaskan mereka dari api neraka. Kemudian Ramadan menjadi mulia dan juga semakin istimewa karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana thumma atsba'ahu sittan min syawal kana kasiyami ad-dahri. Barang siapa puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian mengiringi ibadah siam itu dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka setara dengan ibadah puasa 1 tahun penuh. Sangat istimewa bulan Ramadan bagi kita, bagi umat Islam, dan sangat mulia bulan Ramadan atas karunia yang disiapkan oleh Allah berupa fasilitas melipat gandakan pahalanya, serta menjadikan ibadah-ibadah sunnah yang ditunaikan hamba di dalamnya itu setara dengan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan keistimewaan bulan yang mulia ini. Di antaranya bila saudaraku menunaikan salat isya berjamaah
kemudian berlanjut dengan sholat tarawih bersama imam, maka oleh Nabi SAW dikatakan kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat oleh Allah seolah ayah bunda, bapak ibu, saudaraku semua menunaikan ibadah sholat malam itu sepanjang malamnya. Padahal yang kita tunaikan dari Isya paling lama jam 8, bahkan ada yang setengah 8 malam sudah selesai. Tetapi karena kita mengikuti jamaah imam itu dari Isya sampai selesai sholat tarawih, bahkan sholat witirnya, maka dicatat sebagai ibadah sepanjang malam. Bagi yang punya kesempatan dan punya bekal yang mencukupi, silahkan umrah di bulan Ramadan, karena ini juga istimewa. Ramadan juga mulia karena dalamnya ada ibadah umrah yang oleh Nabi SAW dikatakan umrah di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, karena keistimewaannya, karena kemuliaannya, karena nilai yang berharga dari bulan Ramadan ini, maka sangat rugi bila kita tidak mengisinya secara optimal dengan ibadah-ibadah utama yang disyariatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.